Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, ya, keistiqomahan, kesabaran dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini hari Rabu seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, ya sama-sama kita eh, memulai atau mengawali dengan pembiasaan kita, yaitu bertadarus. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali tadarus kita. Berbeda dengan hari Selasa ya. Kalau hari Selasa kita baca bersama-sama, untuk hari ini kita fokus membaca satu surat, kemudian nanti kita bahas untuk ilmu tajwidnya, dari sisi tajwidnya ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan baca surat kita coba akan baca surat yang tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang lah ya. Tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang. Kita pilih misalnya kita ambil di surat kita ambil di surat ya Al-Adiyat dah ya. Kita coba ambil di surat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu surat ke-100 ya. Surat ke-100 ayat ke surat ke-100 ya, ada 11 ayat. Ya, kita coba nanti kita coba baca ya. Pertama kita akan baca bersama Pak Aris, akan baca, nanti silakan diikuti ayat demi ayatnya. Nah, nanti baru kemudian kita akan bahas untuk ilmu tajwidnya ya. Oke, baik, sebelumnya sama-sama kita awali dengan bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Sambil kita iringi doa untuk orang tua kita, doa untuk guru-guru kita, doa untuk diri kita, ya, untuk teman-teman kita, untuk keluarga besar Setia 03, dan doa untuk bangsa dan negara kita. Ala hadihi niya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan dibuka surat Al-Adiyatnya. Kita sama-sama membaca surat Al-Adiyat. Oke, seperti biasa nanti Pak Aris akan baca dulu ya. Nanti Pak Aris baca satu ayat, nanti kamu ikuti satu ayat. Harus baca satu ayat lagi, kamu ikuti satu ayat ya. Nanti baru kita bahas. Nah, nanti baru akan kita baca kembali bersama-sama ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita sudah baca satu ayat surat Al-Adiyat. Ya. Saatnya sekarang kita coba akan membahas per ayat per ayat dari sisi tajwid yang ada di dalam surat Al-Adiyat ini. Ya, kita perhatikan di ayat yang pertama. Wal'a, yang perlu diperhatikan di ayat pertama ini adalah makharajul huruf dari huruf ain. Wal'a, ya, harus jelas perbedaan antara ain dengan alif, ya. Wal'adiyya. Nah, a-nya dan ya-nya itu hukum mat, disebut dengan mat badal, ya. Ciri-ciri mat badal itu mudah banget, ya. Sebenarnya penjelasannya panjang, tapi ciri-cirinya hanya fathahnya berdiri, kasrohnya berdiri, atau domanya dia terbalik. Nah, itu ciri-ciri dari mat badal. Dibacanya 2 harokat, ya. Wal 'adiyati dhabha. Ha itu disebut dengan mat iwats, ya. Disebut dengan mat iwats, ya. Ciri-ciri mat iwat, dia biasanya di akhir kalimat dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf mat. Bisa bertemu dengan alif, bisa bertemu dengan ya, bisa bertemu dengan waw. Nah, di dalam ayat pertama ini tanwin an bertemu dengan fathatain, maaf bukan tanwin an, fathatain lah ya jelasnya. Fathatain bertemu dengan alif, maka ini disebut dengan mat iwat. Oke, kita lanjut di ayat yang pertama tadi wal'a, ya. Wal'a itu alif lam, ya. Hukum alif lam, ya, itu disebut dengan alif lam
syamsiyah. Ya, kenapa? Karena lamnya terbaca. Wala itu mudahnya. Mudahnya atau gampangnya membedakan mana mana alif lam qamariyah, mana alif lam syamsiyah. Ya, mudahnya seperti itu. Kalau alif lam syamsiyah, lamnya pasti dibaca, ya. Nah lamnya terbaca. Nah itu terbaca lamnya. Berarti itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Oke, kita perhatikan di ayat yang kedua ya. Lihat ayat kedua. Falmu. Alif lamnya terbaca lamnya ya. Berarti disebut dengan alif lam apa? Alif lam syamsiyah ya. Munya mat disebut dengan mat tabi'i atau mat asli ya. Tanwin domah bertemu wau sukun, dua harokat. Wal muriya ya disebut mat apa tadi, sama seperti di ayat pertama, mat badal. Muriyati qadha. Nah, qadha ya hanya disebut dengan mat iwat ya. Oke. Kita lanjut ke ayat ke-3. Nah, ini fal sama ya, alif lamnya terbaca juga. Berarti disebut disebut alif lam apa? Alif lam syamsiyah, benar ya. Fal mughirati subha. Ya, ginya yang panjang ghi. Ya, ini kadang-kadang banyak terbalik mugi. Jadi munya yang panjang. Salah ya. Fal ya. Ro-nya baru panjang lagi dua harokat. Fal mughirati subha. Hanya kemudian ya, hanya mat iwat kembali ya. Oke. Kita lanjut ke ayat keempat. Fa'asar dalam ayat keempat ini yang perlu diperhatikan adalah ada pada makharijil huruf, yaitu huruf sa. Nah, lidah kita sa. Beda dengan sa ya. Sa, sya ya. Sa, so. Nah, itu beda ya. Makhrajul hurufnya harus pas. Sa. Fa asarna bihi naqa'a. Qaf bersukun. Nah, ini dikenai hukum apa namanya? Hukum qalqalah. Maka ketika kita menemukan dengan huruf hukum qalqalah, maka harus dipantulkan. Naqo. Nah, karena dia berada di tengah disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Maka pantulannya pun tipis atau kecil. Naqa'a, yang penting dia terpantul, terdengarnya dipantulkan. Kita ulang di ayat keempat ya. Fa'asarna bihi naqa'a. Nah, seperti itu ya. A-nya sama ya, masih mat iwat ya, mat iwat. Oke, kita lanjut ke ayat kelima. Fawasapo. Nah, ini juga sama. Fawasapo. Sapo. Nah, po termasuk hukum apa tadi? Sama dengan huruf qaf, yaitu qalqalah ya. Ada berapa huruf qalqalah? Ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf to, ada huruf qaf. Ini adalah huruf-huruf qalqalah ya, yang disingkat dengan baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, jika huruf-huruf tersebut dia terkena tanda baca sukun, maka dia wajib dipantulkan ya, membacanya memantul. Sama seperti tadi di ayat keempat, naqa'a. Nah, di ayat kelima bertemu dengan to yang juga termasuk huruf qalqalah. Fawasato. Nah, ada to-nya. To-nya memantul sedikit ya. Fawasatna bihi
Fawasatna bihi. I-nya panjang disebut mat badal. Apa tanda mat badal tadi? Kasrohnya berdiri, fathahnya berdiri, domanya terbalik. Nah, ini disebut mat badal. Dibaca 2 harakat. Fawasatna bihi jam'a. A-nya sama, mat iwat. Ya, kita lanjut ke ayat ke-6. Perhatikan di ayat ke-6. In, nunnya ditahan. Kenapa in? Karena ada tasdid, tanda baca tasdid di huruf nun. Maka nunnya harus ditahan dengan mendengung. In. Nah, itu ya, ditahan mendengung. Innal insa. Nah, insa, nunnya bertemu dengan sin, insanya. Perhatikan di ayat ke-6, insa. Nunnya ya bertemu, nun mati bertemu dengan sin. Nah, ini di dalam hukum nun mati disebut dengan ikhfa. Ikhfa. Bagaimana cara membaca ikhfa? Dengan didengungkan. Ya, dengan didengungkan. Innal insana lirabbihi lakanud. Ya, lirabbi, baknya ada tasdid kembali dan wajib ditahan. Ingat, setiap huruf yang ya bertanda baca tasdid maka dia wajib ditahan membacanya. Ya, wajib ditahan. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, seperti itu. Nah, pada kata kanud, nah, dalnya dia disukunkan atau diberhentikan. Kenapa? Karena dalnya berada di akhir kalimat. Nah, ini hukumnya apa? Ini hukumnya nun. Nunya hukumnya biasa disebut mad tabi'i, tapi dalnya kemudian kena hukum qalqalah. Jadi harus dipantulkan. Karena berada di akhir kalimat, maka huruf dal termasuk huruf qalqalah, maka harus dipantulkan kubro, pantulannya besar atau tebal. Kita lihat contohnya di ayat ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Nah, seperti itu ya. Itu ayat ke-6. Oke, kita masuk ke ayat ke-7. Perhatikan di ayat ke-7. Wa innahu, ya. Wa innahu, nunya ditahan, ada tasdid. Hu-nya dipanjangin. Kenapa? Karena hu-nya domanya badal. Ya, domanya badal, maka dibaca panjang. Wa innahu ala, panjang lagi, badal lagi. Za, badal, lika la syahid. Nah, la sya. Ingat ya. Shin, shod, sin, sa. Bedain hurufnya ya. Makhrajnya harus tepat. La syahid. Nah, dalnya kembali kena hukum qalqalah. Ya, ingat huruf qalqalahnya. Ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Nah, dal termasuk huruf qalqalah. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke ayat ke-8. Wa innahu ala dha. Wa in, tahan lagi ya, ingat ya, tasdid setiap huruf. Ya, setiap huruf yang jika dia ya terkena tanda baca tasdid ya, maka wajib ditahan. Wa in, tahan nunnya, ada tasdidnya. Ya, ini selalu diingatkan ya. Wa innahu badal, lihub, tahan baknya. Kenapa ada tasdid? Lihub bil,
jangan lihubil. Ya, ingat membacanya. Kalau kita baca lihubil, maka jadi baknya tidak terkena tanda baca tasydidnya, hilang jadinya. Karena ini ada tanda tasydid, maka harus ditahan pada huruf baknya. Wa innahu lihub bil khairi lasyadid. Khai. Nah, ingat makhrajul huruf kha. Khai. Khairil lasyadid. Nah, dalnya qalqalah kembali. Oke. Lanjut ke ayat ke-9. Perhatikan di ayat ke-9. Afala, lamnya panjang ya. Lam mat tobi'i, lam berfathah bertemu alif. Ingat mat tobi'i hurufnya ada alif, ada ya, ada waw. Ya, ya alif, ya waw. Jika huruf berfathah bertemu alif, ya. Jika huruf berkasrah bertemu ya sukun. Jika huruf berdhamma bertemu waw sukun, maka itu disebut dengan mat tobi'i atau mat asli. Ya. Contoh di la. Afala, lamnya berfathah bertemu alif, maka dia disebut dengan mat tabi'i. Afala ya'lamu idza, zalnya juga mat tabi'i, zal berfathah bertemu alif. Bu'thira ma, nah itu juga mat tabi'i. Fi mat tabi'i. Fil kubur. Nah, ya, filnya berarti itu fil kubur. Alif lam, tapi lamnya kebaca fil. Nah, berarti disebut dengan alif lam syamsiyah, ya. Oke. Kita lihat di ayat ke-10. Wahus sod bibirnya agak kelihatan lebih monyong sedikit, beda dengan sa ngelebar. Sya agak monyong tapi mendesis. Sya. Nah, ini di ayat ke-10 adalah sod. Wahus sod berarti karena sodnya bertasydid maka ditahan. Wahus silama gitu ya. Silama fil mafis. Nah, mafis ya, ini alif lam tapi lamnya tidak terbaca, tapi masuk ke dalam langsung dibacanya huruf setelah alif lamnya, yaitu huruf shad di sini. Nah, ini disebut dengan alif lam sebalikan dari alif lam syamsiyah. Berarti disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Kita perhatikan di ayat ke-10 lagi. Wa husila ma fis. Nah, ditahan langsung masuk ke dalam huruf shadnya. Pak, itu V-nya kan harusnya panjang. Iya, karena dia menghadapi huruf yang bertasydid, maka hukum matnya tidak berlaku. Ya, langsung masuk ke dalam huruf selanjutnya. Fis langsung masuk ke dalam huruf shad. Ya, kenapa shad? Karena alif lam qamariyah. Ya, perhatikan ayat ke-10. Wa husila ma fis sudur. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ayat ke-11, ayat yang terakhir. Tahan ya, nunnya ada tasydid, tahan. Inna rabbanya juga ditahan. Rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Lamnya bertasydid, tahan ya, tanwin in kemudian bertemu lam yang bertasydid. Ini dalam hukum non mati atau tanwin ya, maka disebut dengan idgham bila gunah ya, idgham bila gunah, memasukkan huruf ya, memasukkan non mati atau tanwin in itu ke dalam huruf lam ya. Yauma idzil langsung masuk ke dalam huruf lam. Yauma idzil la khabir gitu ya. Tidak dibaca yauma izin, tapi langsung masuk ke dalam huruf lam. Yauma idzil la khabir
Nah, seperti itu ya. Oke, alhamdulillah udah kita bahas semua ayat per ayatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Sekarang kita baca bersama-sama lagi ya dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Hari ini kita sama-sama bacanya. Pak Aris baca dan kamu juga ngikutin membaca bersama-sama. Ya, kita hitung, kita mulai hitungan ayat ketiga, nanti kita baca bareng-bareng, kita awali dari ta'awudz bersama-sama ya. Oke. Perhatikan ya Baba, nanti sama-sama baca di rumah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasiya wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak sekalian, alhamdulillah kebiasaan kita, tadarus kita hari ini, alhamdulillah kita membahas di dalam surat Al-Adiyat beserta dengan bahasan ilmu tajwidnya. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik kita membacanya, semakin hari kita terus bisa membaca Al-Quran dengan baik, lebih baik dan terus lebih baik lagi. Insya Allah kita senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, senantiasa istiqomah kita belajar Al-Quran. Karena ingat, ya khairukum man ta'alamul Quran wa alamu. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah, sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang mau belajar Quran, mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Kalau kita sudah paham sedikit apa yang kita pahami tentang Al-Quran, maka ajarkan itu kepada adik kita, ya, kepada ponakan kita, pada keluarga kita yang ada mungkin, ya, sedikit ilmu yang kita bisa sampaikan itu menjadi amal jariah kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak.
Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk kepesertaannya pada hari ini. Ya, Pak Aris akhiri kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.